Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rika Pratama dari Divisi Technical Support. Ini sharing pertama saya yang berjudul kebohongan tak selama buruk. Jadi Bohong ini tidak boleh. Oh, saya tahu. Bohongan. Jadi dari judul di atas ada cerita. Jadi disahkan dari seorang anak kecil yang berumur 7 tahun yang dirawat di rumah sakit setelah operasi usus buntu, dan dia tinggal bersama ibunya hanya berdua, dan ibunya di pagi sampai sore hari ibunya bekerja dan dia sendirian di rumah sakit itu, di kamar itu. Dan di satu kamar itu ada seorang pasien juga yang dia tidak tahu karena tertutup oleh tirai. Dan pada saat itu anak kecil ini tidak diperbolehkan untuk turun dari tempat tidurnya itu, dan dia coba memberanikan untuk menyapa pasien yang di sebelahnya, dan ternyata yang pasien sebelahnya pria tua atau kakek-kakek yang sudah tua. Dan kakek itu bercerita kalau dia hanya seorang batang kara juga, dan dia setelah operasi juga, dan operasi setelah itu sang kakek bercerita tentang masa lalunya karena dia seorang pensiunan tentara. Sang kakek bercerita dan hal-hal yang indah ya. Setelah itu sang gadis kecil ini bertanya kepada kakeknya, pada kakek tersebut, "Kek, apa yang ada di balik jendela yang berada di samping kakek itu?" katanya. "Bisa tolong ceritakan?" Tidak, kayak gitu. Ngomong gitu kan gadis kecil itu. Dan sang kakek bercerita di luar jendela tersebut ada sebuah taman dan bunga mawar, dan tengahnya ada air terjun, air mancur, air mancur dan pepohonannya rimbun. Dan sang gadis kecil ini dengan senang hati dan dengan sambil membayangkannya, dia ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit tersebut dan ingin melihat apa yang ada di luar jendela gitu. Dan hasil sang anak kecil ini selalu menuruti kata dokter dan makan teratur dan minum obat yang teratur, dan akhirnya dia keluar dari rumah sakit lebih cepat dan menjenguk sang kakek. Hasil sang kakek itu ternyata buta karena setelah operasi mata, dan anak gadis kecil tersebut melihat di jendela ternyata hanya lorong-lorong kamar, dan itu kebohongan sang kakek. Dan gadis kecil itu menangis dan berterima kasih pada sang kakek atas kebohongan itu. Dia menjadi lebih semangat untuk lebih cepat sembuh, dan akhirnya anak kecil itu selalu menunjuk sang kakek, dan mereka menjadi seperti anak dan cucu dan kakek. Apa, Lek? Cucu dan kakek. Jadi kesimpulannya, berbohong itu nggak selalu selamanya buruk. Bahkan kebohongan dari orang yang belum kita kenal. Jadi jangan berprasangka buruk kepada orang yang bohongi kita.
Karena di setiap kebohongan ada pelajaran yang bisa diambil dari kebohongan tersebut. Ya, sekian sharing dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita yang